Kali ini kita bahas tentang teknik analisis data. Jadi di bab 3 skripsi atau bagian C proposal itu isinya adalah seperti ini ya, urutan-urutannya. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Ini jelaskan objek atau lokasi penelitian Anda. Ini untuk penelitian studi kasus ya. Jadi bagian yang A ini yang penjelasan tentang lokasi penelitian ini adalah jika penelitiannya adalah studi kasus. Sehingga Anda harus menulis penelitian Anda dilakukan di mana, di desa mana, di perusahaan apa misalnya, disebutkan lokasinya, perusahaan itu ada di mana. Tetapi kalau penelitiannya survei, tidak perlu dituliskan lokasi penelitian, tetapi yang perlu dituliskan adalah populasi dan sampel. Di penelitian studi kasus tidak ada bagian tentang populasi dan sampel atau populasi dan teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Jadi mengikuti pedoman penulisan tugas akhir masing-masing fakultas. Kemudian jenis dan sumber data. Di bagian jenis dan sumber data ini Anda tentukan data Anda itu data primer ataukah data sekunder. Dari mana data tersebut diperoleh? Jadi tidak ditulis data primer titik, data sekunder titik, tetapi disebutkan data primer berupa apa? Data primernya itu berupa apa? Data sekundernya berupa apa? Misalnya berupa laporan keuangan yang komponen yang apa yang mau dicari dalam bentuk data sekunder itu, struktur organisasi, itu jenis datanya. Ya, masuk kelompok data apa dan akan diperoleh dari mana. Kemudian di bagian berikutnya adalah teknik perolehan data. Teknik perolehan data ini Anda menjelaskan kaitan dengan yang bagian sebelumnya tentang data. Apakah data itu diperoleh dengan cara dokumentasi, wawancara, observasi, atau dengan kuesioner. Nah, mereview materi sebelumnya. Untuk teknik perolehan data ini simpel saja cara mengingatnya. Jika data itu adalah data sekunder, maka pasti teknik perolehan datanya adalah dokumentasi. Ya, saya ulang, jika datanya adalah sekunder, maka teknik perolehan datanya pasti adalah dokumentasi. Data sekunder itu data yang seperti apa? Data sekunder itu adalah data yang sudah ada. Peneliti tinggal mengambil saja, tinggal mendokumentasikan. Itu disebut dengan data sekunder. Maka teknik perolehan datanya adalah dokumentasi. Sementara jika datanya adalah data primer, maka teknik perolehan datanya bisa dipilih. Apakah menggunakan wawancara, interview, apakah menggunakan observasi, apakah menggunakan kuesioner. Nah, peneliti memutuskan mau menggunakan cara yang mana untuk memperoleh data primernya. Kemudian bagian berikutnya adalah definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini kita menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian. Ini jika penelitiannya adalah survei. Jika penelitiannya studi kasus, tidak ada bagian definisi operasional variabel, tetapi diganti dengan unit analisis. Ya. Nanti di studi kasus ketika menulis unit analisis di bagian E ini adalah dijelaskan unit analisisnya apa. Nah, kalau penelitiannya adalah survei, maka dijelaskan variabelnya apa saja. Variabel independennya apa, variabel dependennya apa, kalau ada variabel mediasi modulasi apa. Definisinya apa dan bagaimana cara mengukurnya. Jadi didefinisikan dulu, kemudian baru dijelaskan bagaimana variabel itu diukur. Itu penting. Kemudian bagian terakhir dari bab 3 adalah teknik atau tahapan analisis data. Teknik atau tahapan analisis data ini harus dibuat secara rinci, step by step, langkah per langkah yang akan Anda lakukan setelah memperoleh data. Dari starting point-nya adalah setelah memperoleh data. Jadi di teknik analisis data ini nggak ada lagi uraian tentang memperoleh data atau cara memperoleh data, sudah nggak ada lagi di bagian F ini. Jadi ini adalah isinya adalah tahapan, langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat sudah memperoleh data. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah. Semakin detail kita menuliskan bagian tahapan analisis data ini, maka akan semakin memudahkan kita pada saat menulis bab 4. Jadi logiknya begini,
di bab 1 itu adalah masalahnya, bab 2 itu teori yang dipakai untuk memotret masalah yang disajikan di bab 1, bab 3 ini adalah cara untuk menjawab masalah yang disajikan di bab 1. Gitu. Nah, ini bagian di bab 3. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara khusus tentang teknik analisis data ini. Pentingnya teknik analisis data ini mengarahkan penelitian agar sesuai dengan tujuan, supaya tidak kemana-mana. Menjadi panduan bagi peneliti untuk melakukan analisis data, memudahkan peneliti dalam menyusun laporan penelitian, menjadi pemicu gagalnya penelitian karena kebingungan setelah memperoleh data. Jadi seringkali ketika sudah dapat data, ya, proposal sudah ACC, sudah seminar proposal, kemudian ngambil data kalau lokasi penelitian atau ngambil data dari objek. Setelah dapat data merasa sudah selesai gitu, istirahat dulu, atau pada saat sudah dapat data yang segebok, bingung ini mau diapakan nih data, tidak bisa melakukan apa-apa setelah dapat data karena ketika membaca bab 3 di teknik analisis datanya nggak ngomong apa-apa, hanya ditulis teknik analisis data menggunakan SPSS. Ketika datanya segebok itu mau dipakai ke SPSS gimana caranya? Tidak bisa dilakukan. Maka harus ditulis secara detail. Setelah data itu diperoleh diapakan? Sebelum nanti ujungnya dilakukan analisis data dengan menggunakan software statistik misalnya. Oke, nah teknik analisis data itu ada 3. Yang pertama adalah teknik analisis deskriptif, yang kedua adalah teknik analisis komparatif, dan yang ketiga adalah teknik analisis asosiatif. Ini sama dengan jenis penelitian, ya, karena kita menggunakan jenis penelitiannya adalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif, maka teknik analisis datanya juga sama, deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Asosiatif itu misalnya menggunakan korelasi, regresi, diskriminan, analisis jalur. Kemudian kalau komparatif misalnya menggunakan uji beda, ANOVA, dan seterusnya. Baik. Nah, ini jika teknik analisis datanya menggunakan software statistik. Nah, misalnya SPSS misalnya yang banyak digunakan di ilmu sosial. Clue-nya begini. Jika variabel terikatnya itu 1 metrik, variabel bebasnya 1 non-metrik 2 kategori, maka teknik analisis yang digunakan adalah uji beda t-test. Yang kedua, jika variabel terikatnya itu adalah 1 metrik, variabel bebasnya 1 non-metrik lebih dari 2 kategori, maka menggunakan one way ANOVA. Jika variabel terikatnya 1 metrik, variabel bebasnya 2 non-metrik, maka menggunakan two way ANOVA. Jika variabel terikatnya 2 atau lebih metrik, variabel bebasnya 1 atau lebih non-metrik, maka menggunakan MANOVA. Jika variabel terikatnya 1 metrik, variabel bebasnya 2 atau lebih metrik dan non-metrik, maka menggunakan multiple regression. Jika 1 non-metrik variabel terikat, variabel bebasnya 2 atau lebih metrik dan non-metrik, maka menggunakan teknik analisisnya menggunakan analisis diskriminan logistik regression. Jika variabel terikatnya 2 atau lebih metrik dan variabel bebasnya juga 2 atau lebih metrik, maka teknik analisis datanya adalah menggunakan SEM, Structural Equational Modeling. Nanti SEM ini ada banyak pilihannya, lihat datanya, ya, alatnya nanti ada banyak. Oke, nah ini warning. Alat uji statistik itu jenisnya sangat banyak, ya, jenis dan macamnya sangat banyak. Misalnya, kalau mau sebut merek misalnya, yang populer misalnya ada SPSS, ada Evius, ada Amos, ada Listel, PLS, dan seterusnya. Ingat, alat uji statistik hanyalah alat dipilih menyesuaikan tujuan penelitian dan kondisi data. Jangan memaksakan satu alat tertentu untuk menguji semua jenis data dan berbagai tujuan penelitian. Jadi, jangan semua harus diuji pakai SPSS misalnya. Jangan semua harus diuji pakai Amos misalnya. Atau saya nggak mau kalau penelitiannya nggak pakai Evius misalnya. Tidak bisa, karena alat itu adalah alat menyesuaikan dengan kondisi data. Misalnya begini, spatula itu fungsinya adalah alat untuk menggoreng.
Kalau kita paksakan spatula itu untuk menggali tanah, dia bisa menggali, tetapi tidak fit, tidak pas. Apa mau selesainya? Pun sebaliknya, cangkul itu gunanya adalah menggali, mengaduk tanah misalnya. Kalau kemudian alat itu kita pakai untuk menggoreng, menggantikan fungsi alat spatula, maka juga tidak fit, menjadi repot lah hasilnya. Nah, jadi sekali lagi jangan memaksakan satu alat, satu aplikasi software statistik tertentu untuk semua jenis data. Oke, ini contoh teknik analisis data. Nah, misalnya begini, analisis data dilakukan melalui proses sebagai berikut. Pertama, dilakukan tabulasi data, kasih penjelasan. Yang kedua, dilakukan distribusi frekuensi, kasih penjelasan. Kemudian yang ketiga, analisis deskriptif kualitatif, kemudian diberikan penjelasan. Jadi dibuat sedetail mungkin, sejelas mungkin. Contoh yang berikutnya misalnya, pertama, analisis deskriptif. Dengan cara bagaimana? Ini diberikan penjelasan. Yang kedua, analisis statistik. Analisis statistiknya bagaimana? Tahapan yang dilakukan. Kemudian melakukan uji signifikansi menggunakan misalnya. Oke, ini contoh teknik analisis data yang menggunakan PLS misalnya. Oke, bisa nggak? Oke, ini misalnya adalah teknik analisis data yang menggunakan PLS. Jelaskan ya tahapan pengujian, kenapa menggunakan PLS, jelaskan. Kemudian tahapannya bagaimana, dijelaskan. Pertama ngapain, kemudian modelnya nanti bagaimana. Menggunakan PLS itu berbeda dengan menggunakan SPSS misalnya. Nah, dijelaskan karena tahapannya berbeda. Oke, semakin detail sekali lagi, semakin detail semakin bagus. Kemudian ini contoh teknik analisis data yang menggunakan SPSS. Ya. Oke, dijelaskan tahapannya. Ya, pertama melakukan analisis isi, kemudian multi nominal logistik. Nah, modelnya seperti apa? Jelaskan. Oke. Ini yang misalnya penelitian yang tidak menggunakan aplikasi software statistik. Ini penelitian deskriptif saja. Dijelaskan tahapannya, melakukan analisis datanya seperti apa. Jika penelitiannya misalnya tentang implementasi standar misalnya, ya maka ya harus dirujuk proses implementasi standar itu seperti apa cara mengujinya, ya, bagaimana proses mengidentifikasinya, bagaimana proses mengukurnya, proses mengakuinya, sampai ke proses penyajiannya. Ya, ini adalah tahapan untuk menulis subbab di bab 3 tentang teknik analisis data. Kata kuncinya, semakin detail kita menuliskan subbab teknik analisis data itu, akan semakin memudahkan kita untuk menyusun bab 4.